Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di Sela. Mari kita bawa Sela kita pada hari ini di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mau menyerahkan Sela kami pada hari ini, untuk kami sungguh-sungguh boleh diliputi oleh kehadiran-Mu dimanapun kami berada dan apapun situasi yang kami alami. Biar Roh Kudus berkarya, bekerja saat kami menyembah Engkau, saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salah satu momen yang paling canggung yang pernah saya alami adalah sewaktu menyaksikan kedukaan dan kegembiraan yang terjadi pada saat bersamaan. Kejadiannya adalah sewaktu seorang ibu yang saya kenal yang sebelumnya diketahui sedang mengandung bayi kembar. Dan saudara, di waktu-waktu menjelang kelahiran, ternyata baru diketahui bahwa salah satu bayinya sudah meninggal.
sedangkan bayi satunya akhirnya berhasil dilahirkan dengan selamat. Sewaktu berjumpa dengan ayah dari kedua bayi tersebut, saya melihat kesedihan yang mendalam karena kehilangan bayinya. Namun di sisi lain dia juga bersyukur karena bayi yang satunya hidup. Dan rasa canggung yang saya singgung tadi adalah saya sempat bingung apakah saya hanya mengucapkan turut berduka cita ataukah saya juga harus mengucapkan selamat atas kelahiran bayinya. Saya sudah lupa apa yang saya katakan kepada dia waktu itu. Namun poin yang ingin saya sampaikan adalah ini, saudara. Di dalam kehidupan, penderitaan dan sukacita sering datang silih berganti dan kadang pula berkelindan satu dengan yang lainnya seperti kisah yang baru saya ceritakan tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada 4 alasan Alkitabiah mengapa kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, juga umat Allah tetap bisa mengalami penderitaan. Yang pertama adalah kita tinggal di dunia yang telah jatuh dalam dosa, di mana sebaik-baiknya kita menjaga hidup kita, hal buruk tetap bisa terjadi. Kita sudah berhati-hati berkendara, tapi bisa saja ada pengendara sembrono yang nabrak mobil atau kendaraan kita. Dalam kehidupan ini kita bisa saja menjadi korban kejahatan atau tertular virus oleh barangkali OTG yang seharusnya isoman tapi masih suka keluyuran dan lain sebagainya. Salah satu alasan mengapa pandemi ini masih sulit dikendalikan adalah karena kita masih hidup di dunia yang telah jatuh. Alasan kedua adalah karena pilihan kita sendiri, saudara. Walaupun seluruh dosa kita telah diampuni oleh iman percaya kita kepada karya penebusan Kristus, namun saudara, kita masih memiliki kehendak bebas untuk memikirkan, mengucapkan, melakukan hal-hal yang berdosa dan yang tidak bijaksana. Sehingga akhirnya kita harus menanggung penderitaan akibat pilihan-pilihan yang kita buat tersebut. Alasan penderitaan ketiga adalah sebagai orang percaya kita selalu berada dalam ancaman yang konstan terus-menerus dari kuasa kegelapan yang berusaha menyerang, berusaha melemahkan iman percaya kita. Kitab Efesus pasal 6 dengan jelas memaparkan bahwa kita sedang dalam perjuangan atau peperangan rohani dan tidak ada namanya peperangan yang menyenangkan. Akan ada panah api, tekanan, intimidasi, godaan-godaan yang membuat hidup kita menjadi tidak nyaman. Alasan terakhir adalah karena Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya melalui penderitaan tersebut. Yusuf tidak mengerti mengapa dia harus menderita sebagai budak dan masuk penjara di Mesir. Ayub juga tidak paham mengapa Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan yang sebegitu rupa. Namun kita yang belajar firman Tuhan bisa mengerti, yaitu bahwa karena Tuhan memakai semua penderitaan tersebut untuk menggenapi rencananya. Hal yang indah di sini adalah bahwa Tuhan menyertai dan memberi kekuatan kepada mereka yang Tuhan izinkan mengalami penderitaan bagi dia. Di Yohanes pasal 16 ayat 33, Tuhan Yesus bahkan berkata demikian, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Amin. Apapun alasan dari penderitaan, ada satu kebenaran yang sama, saudara, yaitu bahwa Allah ada di sana untuk menguatkan dan menghibur kita. Mari kita membaca di 2 Korintus 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Di ayat ketiga dikatakan bahwa Allah adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Mengapa Allah dikatakan sebagai sumber segala penghiburan? Atau di dalam bahasa Inggrisnya God of all comfort, atau Allah dari semua penghiburan. Jawabannya adalah Allah tahu bahwa umatnya akan dan pasti mengalami penderitaan dan karenanya
umatnya tersebut memerlukan penghiburan dari dia. Dan Allah sanggup, dikatakan di ayat yang keempat tadi, menghibur dalam segala jenis penderitaan. Tidak ada jenis penderitaan yang Tuhan tidak sanggup hiburkan. Hari-hari ini paling tidak sewaktu rekaman ini diambil, banyak orang mengalami penderitaan, saudara. Baik menderita secara fisik karena penyakit, khususnya akibat terpapar virus COVID-19. Ada juga yang saya secara pribadi kenal di hari-hari ini berduka karena kehilangan orang-orang yang sangat mereka kasihi. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Sela pada hari ini baru kehilangan anggota keluarga atau orang yang saudara kasihi, izinkan saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi setiap saudara. Ada juga yang hari-hari ini mengalami kesusahan karena harus mengurusi anggota keluarga yang sedang dalam perawatan, di mana dia harus menyiapkan makanan, mencarikan obat-obatan, tabung oksigen, plasma konvalesen, atau bahkan kamar rumah sakit yang tidak mudah untuk didapat. Ada juga yang mengalami penderitaan karena mereka kehilangan mata pencaharian atau penurunan pendapatan akibat situasi pandemi ini. Tentu kita juga tidak lupa dengan kerja keras dan dedikasi yang luar biasa dari para dokter, tenaga medis di fasilitas-fasilitas kesehatan yang sering harus bekerja lembur dengan mengenakan APD lengkap yang panas, sumuk saudara ya, sangat tidak nyaman. Di tengah situasi kesusahan dan penderitaan itu semua, kebenarannya adalah ada Allah yang sanggup memberikan penghiburan kepada kita semua, apapun jenis penderitaannya. Di dalam kedaulatan dan jalannya yang tak terselami, Tuhan bisa memberikan penghiburan dengan berbagai macam cara. Sewaktu Nuh dilahirkan, dunia sedang berada di kondisi yang semakin rusak akibat dosa. Di mana kita tahu pada akhirnya Tuhan harus membinasakan seluruh umat manusia kecuali Nuh dan keluarganya, dan kemudian memulai lagi sejarah umat manusia dari mereka. Saudara, ayah dari Nuh itu bernama Lameh. Dan ini yang Alkitab catat tentang kelahiran Nuh. Kita lihat ya saudara, Kejadian 5 ayat 28 dan 29. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan Lameh yang penat, harus bekerja keras di tanah yang terkutuk akibat dosa, Allah ada di sana memberikan sebuah penghiburan di dalam bentuk anak laki-laki. Tangisan dan keceriaan seorang anak kecil pastilah menjadi seperti oase yang menyegarkan bagi kehidupan yang suram, kering, kejam yang harus dialami oleh Lameh. Dulu saudara, sebelum saya memiliki anak, saya sering mendengar orang berkata bahwa walaupun pulang rumah capek karena kerja, tapi waktu bertemu dengan anaknya yang masih kecil, masih bayi, dan kemudian bermain-main dengan dia, maka dikatakan rasa capek itu hilang. Saya dulu sempat tidak percaya akan hal itu. Namun sewaktu mengalami sendiri, perkataan itu benar saudara, bagi saya paling tidak. Rasanya waktu menggendong, menimang-nimang anak saya, hati saya yang sebelumnya bete karena beban pekerjaan itu rasanya bisa menjadi ringan, menjadi hangat. Rasa capek itu hilang berganti dengan kegembiraan. Nah saudara, selain melalui anak, saya percaya Allah juga bisa bekerja dalam banyak cara untuk bisa menghibur kita. Ada seseorang yang pernah bercerita kepada saya bagaimana sewaktu dia mengalami tekanan dalam pekerjaannya dan dia bertanya, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan aku mengalami hal ini, hal yang berat ini? Tiba-tiba saudara, ada sebuah sedan Mercedes-Benz yang masih baru yang nyalip mobilnya, dan saat dia melihat plat nomor sedan itu, di sana tertulis namanya dari plat nomor yang dimodifikasi. Seketika itu juga hatinya menjadi terhibur, dia jadi tenang. Dia percaya Tuhan memakai mobil itu, plat mobil itu, untuk membawa penghiburan bagi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah juga bisa menghibur kita. Yang kedua, melalui janji-janjinya. Mazmur 119
Ayatnya yang ke-50 berkata demikian. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Allah adalah Allah yang tidak mungkin lupa atau lalai dengan janjinya, saudara. Dia Allah dan dia bukan manusia. Ada begitu banyak janji di dalam Alkitab yang jika kita mengingatnya, maka kita akan terhibur bahkan saat kita mengalami kesengsaraan. Saya akan memberikan beberapa contoh janji Tuhan, dan saat saya membacakannya sebentar, saudara, dan kita mendengarkannya, saya percaya kita semua oleh anugerah Tuhan, kuasa Roh Kudus, kita beroleh penghiburan dan kekuatan. Ini yang pertama, saudara, saya bacakan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Mazmur 12 ayat 7-8. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Ayat selanjutnya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikian firman Tuhan. Yesaya 54 ayat 17. Ayat selanjutnya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Ayat selanjutnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat selanjutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6-7. Di dalam deskripsi di video YouTube ini, saudara, di Sela ini, saya melampirkan tautan laman internet yang berisi daftar janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab. Silakan nanti saudara membuka link tersebut dan membacanya, serta izinkan janji-janji Tuhan tersebut menghibur, menyegarkan jiwa saudara, khususnya di waktu-waktu kesesakan. Dan yang terakhir, Allah memberikan penghiburan kepada kita melalui pribadi Roh Kudus. Di Yohanes 14 ayat 26, Tuhan Yesus berkata demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kata penghibur ini di dalam bahasa Yunaninya adalah parakletos, yang berarti bukan hanya pribadi yang sanggup memberikan penghiburan, namun juga pribadi yang akan membela, mendoakan, dan juga menolong kita. Jadi Roh Kudus di sini ada untuk kita, bukan hanya memberikan kita penghiburan, membuat hati kita menjadi tenang, membuat hati kita menjadi damai. Bukan hanya itu, saudara. Roh Kudus ini akan membela perkara kita, berdoa syafaat untuk kita, serta memberikan pertolongan yang kita perlukan. Haleluya. Jadi Allah sumber segala penghiburan ini akan menghibur kita dengan berbagai cara, saudara, di dalam kehidupan kita. Allah juga menggunakan janji-janjinya di dalam kebenaran Alkitab, di dalam firman-Nya untuk memberikan penghiburan, semangat kepada kita. Serta Tuhan juga menyediakan penghiburan melalui pribadi Roh Kudus yang bukan hanya menghibur, namun Dia juga akan membela kita, mendoakan kita, dan menolong kita. Dan saya akan mengakhiri dengan mengatakan bahwa jika kita telah beroleh penghiburan dari Tuhan, maka ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan mau untuk kita lakukan setelahnya. Ayat yang keempat dari 2 Korintus 1 yang tadi di awal telah kita baca berkata, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Allah menghendaki kita yang telah menerima penghiburan dari Dia
untuk menghiburkan, untuk menghibur orang-orang lain yang sedang dalam kesesakan, sedang dalam penderitaan. Di luar sana ada begitu banyak orang yang sedang mengalami hal-hal yang buruk, kesusahan, sakit penyakit dan tekanan yang lain. Dan Tuhan rindu untuk memakai saudara dan saya yang sedang atau telah menerima penghiburan dari Dia untuk datang kepada mereka, saudara. Tidak harus secara fisik dalam situasi ini, dan menjadi saluran berkat dan penghiburan dari Allah kepada mereka. Barangkali kita bisa telepon mereka, bagikan link Sela, bagikan link video share now 1 menit, bagikan share lagu rohani atau ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan. Atau kita bisa juga mengirimkan makanan, atau saudara bisa lakukan apapun yang Tuhan taruh di hati saudara untuk dibagikan kepada orang-orang tersebut. Saya percaya satu hal kecil yang kita lakukan untuk sesama, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan penghiburan yang besar bagi mereka. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang adalah sumber segala penghiburan. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau kami tahu kami bukan hanya dapatkan penghiburan, kami dapatkan pertolongan, kami dapatkan pembelaan, bahkan Kau berdoa syafaat bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa setiap kami mendengarkan Sela pada hari ini, biar setiap kami boleh datang kepada Engkau untuk mendapatkan penghiburan yang sejati. Kami tahu dunia ini banyak menawarkan hiburan, menawarkan jalan keluar, menawarkan tempat-tempat di mana kami bisa dapatkan penghiburan yang sementara. Tapi kami tahu ada tempat penghiburan yang sejati, yang kekal, yaitu di dalam Engkau. Aku berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami penderitaan, kesesakan karena situasi pandemi. Tuhan, biar Kau boleh menyatakan diri-Mu. Kau boleh menyatakan hikmat dan kebenaran-Mu kepada mereka, sehingga hati mereka boleh dihiburkan. Walaupun mereka masih berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, tetapi ada penghiburan Allah yang akan membuat mereka tetap bisa bersukacita, berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami memiliki Allah yang adalah sumber segala penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.